Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Halo Sobat Pintar, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. tambahkan menjadi pertidaksamaan nilai mutlak, ya, ditambahkan dengan nilai mutlak, tapi tetap satu variabel. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Nah, kalau misalnya kalian sudah mempelajari materi sebelumnya mengenai pertidaksamaan, nah kali ini tinggal kita tambahkan saja, yaitu nilai mutlaknya. Nah, dari materi ini kita akan melihat beberapa bentuk, ya. Kali ini kita akan coba lihat bentuk yang pertama. Bentuk pertama seperti ini, ya, dengan mutlak X, ya. Ini tandanya kurang dari atau sama dengan A, ya. A-nya itu boleh angka apa saja. Nah, sehingga menjadi seperti ini, ya, akar X kuadrat kurang dari atau sama dengan A. Kenapa bisa jadi akar? Ingat kembali bahwa nilai mutlak X sama juga dengan akar X pangkat 2 atau X kuadrat, ya. Ini perlu kalian ingat kembali, ya. Nilai mutlak X itu ya seperti ini, ya. Kemudian Mister kuadratkan kedua ruas ini, ya. Sebelah kiri dikuadratkan, di sebelah kanan dikuadratkan menjadi, ya, akarnya akan hilang, ya, menjadi X pangkat 2. Dari sini juga A pangkat 2. Lalu Mister pindah ruaskan, ya. A pangkat 2 ini kan positif. Kalau pindah ke sebelah kiri menjadi X pangkat 2 min A pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mencari X1 dan X2-nya. Nah, seperti ini, X min A, di sini X plus A. Kalau misalnya dapat seperti ini, X kuadrat kurang A kuadrat, akan bentuknya seperti ini, ya. Perlu kalian ingat ini, biar kalian nanti mengerjakan soal langsung dengan mudah. Kalau misalnya dapatkan bentuknya seperti ini, tinggal langsung mencari seperti ini, oke? Nah, selanjutnya Mister akan menggambar garis bilangannya. Nah, kan kita diminta kurang dari, maka hasilnya harus negatif. Nah, negatif ini yang di sini positif dan ini positif. Nah, sehingga hasilnya itu menjadi min, ya, X lebih besar dari atau sama dengan min A, X kurang dari A. Kenapa? Nah, nanti mungkin kalian akan lebih jelasnya lagi di contoh soal, ya. Mungkin kalian sudah mulai bingung nih hal-hal seperti ini. Nanti lebih jelasnya lagi bisa jelaskan di contoh soal. Nah, sehingga kita dapat simpulkan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, ya, menjadi X lebih besar atau sama dengan min A, X kurang dari atau sama dengan A, ya. Ini bentuk yang pertama, ya. Langsung saja kita masuk ke bentuk soalnya seperti apa supaya kalian mengerti bagaimana cara mengerjakan bentuk yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya, ya. Terdapat suatu bilangan, ya, mutlak X min 1 kurang dari 3. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya, ya. Sebenarnya sama bentuknya kok. Di sini kan hanya dipakai sama dengan, di sini tidak, tapi sama kok, menjadinya antar seperti ini, ya. Oke, langsung saja kita mengerjakan penyelesaiannya, ya. Mister tulis ulang lagi soalnya di bagian bawah. Kemudian bentuk ini sama seperti ini, ya, sama, ya. Tinggal kita ubah menjadi seperti ini, ya. X min 1-nya di tengah sehingga menjadi seperti ini. X min 1, ya, lebih besar dari min 3. X min 1 kurang dari 3. Nah, kan kita harus bentuk ubahnya menjadi X saja, berarti min 1-nya perlu hilang nih. Berarti kalau misalnya hilang perlu ditambahkan plus 1, ya. Berarti kalau ditambah 1, semuanya harus ditambahkan 1. Di sini juga ditambah 1, di sini tambah 1, di sini juga ditambah 1, sehingga menghasilkan ini min 2, karena min 3 tambah 1 min 2, 3 ditambahkan maka jadi 4. Nah, seperti ini, ya. Sehingga kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya seperti ini. X di mana X lebih besar dari min 2, X kurang dari 4. X adalah bilangan real, ya. Kalian pahami seperti ini bacanya, ya. Kemudian kita coba gambarkan garis bilangannya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ingat kalau ini kan kurang dari dan tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong, ya. Baru min 2 lebih besar, berarti dia ke kanan. Nah, kalau X kurang dari berarti dia ke kiri. Nah, kan kita mau mencari kalau kurang dari itu kan pasti hasilnya negatif, makanya perlu yang negatif nih. Kita coba buktikan, ya. Coba kita ambil X lebih besar daripada min 2, berarti dia ke kanan, berarti ini bergeser dari min 2. Kita coba ambil min 1. Min 1 kita coba buktikan, masukkan ke sini. X-nya kita ganti min 1, berarti min 1 dikurang min 1, ya. Min 1 terus min 1 menjadi mutlak min 2, mutlak min 2. Sehingga hasilnya 2. 2 kan kurang dari 3, maka terbuktilah, ya,
nilai X lebih besar daripada min 2. Sama juga kalian kalau bisa buktikan X kurang dari 4. Oke, inilah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke bentuk yang kedua. Nah, kalau tadi kan kurang dari, ya sekarang masuk lebih besar atau sama dengan, ya. Kita sekarang masuk ke bagian situ, ya. Oke, sama sebenarnya pengertiannya dengan bentuk pertama. Ya, ingat akar X pangkat 2 itu sama juga dengan nilai mutlak X, ya. Ini perlu kalian ingat. Nah, tetap ini Mister kuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan X pangkat 2 lebih besar atau sama dengan A pangkat 2. Sama kok pengertiannya di bentuk pertama, ya. Tinggal pindah ruas lagi, baru seperti ini, ya. X min A dikalikan dengan X plus A, sehingga gambarnya ini yang berbeda, ya. Perlu perhatikan, gambarnya berbeda karena kan kita minta lebih besar atau sama dengan 0, berarti hasilnya harus positif, bukan yang negatif yang kita ambil. Berarti dia ke kiri, ya. Yang ini min A nya ke kiri kurang dari, dan ini lebih besar, dia ke kanan, akan menghasilkan positif, sehingga kita dapat simpulkan X lebih besar atau sama dengan A, sehingga X itu kurang dari atau sama dengan min A, atau X lebih besar atau sama dengan A, ya. Perlu kalian lihat dulu, pahami. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung nih bagaimana bentuk soal yang bentuk kedua. Oke, langsung saja kita masuk bentuk soalnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian bisa memahami bentuk yang kedua. Nah, contohnya seperti ini, ya. Terdapat suatu bilangan mutlak 3 dikurang 2X lebih besar dari 5. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa coba tulis ulang jawabannya di bagian bawah. Kemudian, ya, perlu kalian ingat, tinggal diubah, ya kan. Ingat, tandanya kan ini sama juga dengan ini. Maka bisa buat jadi 3 min 2X kurang dari min 5. Kenapa min 5? Kan di sini A. Nanti A-nya di sini adalah 5. Tinggal diubah menjadi min 5. Baru sini tanda bacanya adalah itu atau, ya. Ini bacanya atau, ya. Kemudian menjadi 3 min 2X lebih besar dari 5. Ya, ada kiri dan kanan. Kita kerjain dulu bagian kiri, ya. Ingat, kalau misalnya nggak punya X itu bisa kita pindahkan, ya. Ya, yang nggak punya X. Berarti di sini otomatis yang 3 ini perlu kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi min 3, ya. Perlu diperhatikan tandanya, ya. Di sini kan positif. Kalau pindah ruas menjadi negatif. Oke. Kemudian menjadi min 2X tetap ditulis ke bagian bawah, baru kurang dari min 8. Nah, kemudian Mister bagi dengan min 2 biar menjadi X saja, tidak ada min, ya, sehingga menghasilkan X lebih besar daripada 4. Kenapa berubah? Ingat, kalau misalnya dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus berubah, ya. Mau dibagi dengan negatif ataupun dikali, tetap tandanya berubah. Nah, sekarang kita coba kerjakan di bagian kanannya, ya. Sama, tinggal pindah ruas, 3-nya ke sebelah kanan menjadi 5 dikurang 3. Kemudian min 2X nya Mister tulis di bagian bawah, dan ini menjadi 2. Dan Mister langsung tetap bagi dengan min 2 biar menghasilkan X nya saja, ya. Jadi hasilnya X kurang dari min 1, tandanya berubah lagi nih, ya. Sama seperti yang di sebelah kiri, ya, tandanya berubah lagi, sehingga menghasilkan jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 4. X adalah bilangan real. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini, ya. Kita tulis min 1, di sini kita tulis 4. Nah, kita kalau misalnya kita ambil ke kiri, min 1 ini ke kiri, maka hasilnya positif. Dan kalau misalnya kita ambil ke kanan, maka hasilnya positif. Kan lebih dari, pasti hasilnya akan positif. Coba kita buktikan, ya. Min 1 ke kiri, berarti kira-kira di sini dari min 1 bergeser menjadi, misalnya kita ambil min 2, ya. Oke, kita masukkan ke sini, ya. Berarti kan 3 dikurang baru dikali dengan min 2, ya. Kita kalikan min 2 dengan min 2 menjadi positif 4. Berarti 3 ditambah 4, ya. Mutlak 3 ditambah 4 itu kan jadinya mutlak 7, ya. Mutlak 7 itu kan hasilnya 7 lebih besar daripada 5. Makanya terbukti dong dia akan menghasilkan positif. Nah, sama juga terjadi di sini. Kalau misalnya kalian ambil geser ke kanan, misalnya 5 akan menghasilkan positif. Nah, inilah jawabannya, ya. Inilah contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua supaya kalian lebih mudah memahami bentuk yang kedua. Oke, contohnya seperti ini. Ya, terdapat suatu bilangan mutlak X per 3 dikurang 2 ditambah 3. Ini tandanya lebih besar atau sama dengan 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Oke, Mister tulis lagi soalnya di bagian bawah, ya. Jangan bingung, ya, karena kan tadi kan tidak ada soal yang per, koser dikasih soal yang
per ya, biar variasi soalnya dan biar kalian mempunyai tingkat berpikir yang lebih dalam lagi. Oke, nah sama kok seperti itu ya. Nah sekarang tinggal kita pindah ruaskan yang 3 positif ini ke sebelah kanan ya. Ingat tanda positif kalau misalnya pindah ruas menjadi negatif, maka 6 dikurang 3 hasilnya 3, makanya bisa terus di sini 3. Nah selanjutnya seperti apa? Sama seperti kayak tadi ya, kita buat X per 3 dikurang 2 kurang dari atau sama dengan min 3 ya, ini A nya tadi ya, atau X per 3 dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 3. Nah kita coba kerjain bagian kiri dulu ya. Ingat kalau yang nggak punya X, pindahin ruas saja ke sebelah kanan. Min 2 pindah ruas ke sebelah kanan menghasilkan min 1. Oke, selanjutnya seperti apa? Baru kita kali 3 ya. Semuanya kita perlu kali 3. Kenapa? Biar mencari X nya saja, sehingga menghasilkan X kurang dari atau sama dengan min 3. Nah sekarang kita coba kerjain bagian kanan ya. Pindah ruas sama, min 2 nya ke sebelah kanan menjadi positif, maka menghasilkan 5. Nah tetap kita kalikan 3 supaya hilang pernya nih, hilang yang per 3, sehingga menghasilkan X lebih besar atau sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari atau sama dengan min 3, atau X lebih besar atau sama dengan 15. X adalah bilangan real. Oke, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini ya, dia bulatan penuh, di sini min 3, di sini 15. Kalau diambil ke kiri ya, salah satu bilangan saja ambil ke kiri, misalnya min 4, dia akan menghasilkan positif. Dia kalau misalnya ambil ke kanan, misalnya ambil 16, ya akan menghasilkan positif. Boleh juga diambil 15, karena kan di sini tandanya ada sama dengan, berarti bilangan 15 juga bisa diambil. Sama juga di sini min 3 juga bisa diambil, maka tetap hasilnya akan positif, karena kan tanda lebih besar itu hasilnya akan selalu positif. Oke, inilah contoh bentuk kedua. Nah sekarang kita masuk bentuk paling terakhir, yaitu adalah bentuk ketiga. Nah kalau dalam bentuk ketiga ini kalian bisa lihat terdapat dua fungsi, fx dengan gx. Nah kali ini dimutlakan. Kalau misalnya kalian lihat tadi kan cuma konstantanya saja, namun jangan bingung ya ke bentuk ketiga ini, karena mungkin bentuknya berbeda dengan bentuk pertama dan kedua, sehingga kalian mengatakan susah sekali nih mister ya. Sekali lagi jangan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya seperti apa cara pengerjaan di bentuk ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Yang terdapat suatu bilangan mutlak 2x min 3 lebih besar ya dari mutlak x min 8. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita coba tuliskan soalnya di bagian bawah. Nah, kemudian Mister mau buat ya kedua ruas itu dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan, ini dikuadratkan, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Ya, mutlak 2x min 3 pangkat 2 lebih besar mutlak x min 8 pangkat 2. Nah, lalu kemudian ingat kembali ya, sekali lagi ingat kembali bahwa mutlak A jika di pangkat 2 maka akan menghasilkan sama juga dengan A pangkat 2 ya. Ini perlu kalian ingat kembali ya. Lalu kita akan coba buat ya. Ini kan berarti sama aja, misalnya buat mutlaknya hilang menjadi 2x min 3 pangkat 2 x min 8 pangkat 2. Nah, selanjutnya seperti apa? Ya, selanjutnya seperti ini ya, bisa tulis ulang lagi ya di bagian atas. Nah, perlu ingat kembali kalau misalnya ada soal seperti ini kan A pangkat 2 min B pangkat 2 akan menghasilkan A tambah B dalam kurung di sini A min B. Nah, misal anggap aja nih yang 2x min 3 itu adalah A, dan misal juga anggap aja nih x min 8 adalah B, sehingga akan menghasilkan seperti ini. 2x min 3 itu adalah A ya, dan di sini bagian yang ini adalah A tambah B ditambah B. B nya mana nih? X min 8 ya, ini tutup kurung ya. Yang di sebelah kanannya apa nih? 2x min 3 ini adalah A dikurang ya, terus ada tanda kurung x min 8 ya. Ini yang ini nih bentuknya yang ini ya. Yang ini bentuknya yang ini. Yang ini bentuknya ini. Ya, tinggal kalian asumsikan ini adalah x min 8 adalah B. Berarti di sini tinggal ganti B. Ya, maka ini x min 8 ya, lebih besar daripada 0. Sehingga kita bisa buat 3x min 11 ya. Berarti 2x tambah x, 3x min 3 terus min 8 jadi min 11. Kalau ini kan kalikan pelangi dulu ke dalam, berarti min x ini baru positif 8, sehingga x ditambah 5 ya, lebih besar daripada 0. Nah, kalau seperti ini kan tinggal kalian cari x1 nya berapa, x2 nya berapa. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan
X1-nya 11/3 atau X-nya itu adalah min 5 ya. Kemudian coba kita buat garis bilangannya ya. Kita coba buat garis bilangannya. Di sini ada min 5, di sini ada 11/3. Oke. Kemudian seperti apa? Kemudian kita coba buktikan ini ya. Kita coba buktikan hasilnya nanti seperti apa. Kita coba ambil kan dari antara min 5 dengan 11/3 ya. Kan sini ada sebuah bilangan lagi. Langsung misalnya coba ambil aja bilangan yang gampang, itu adalah X-nya 0 ya. Kita ganti ke soalnya ini, ke sini nih ya. Berarti bisa ganti 3 dikalikan dengan 0 ya, bisa tulis seperti ini, min 11 ya, dalam kurung ada 0 ditambah 5 ya, sehingga menghasilkan 0 dikurang 11 ya. Di sini 0 ditambah 5 sehingga menghasilkan min 11 akan dikali dengan 5 ya, lebih besar daripada 0, sehingga menghasilkan min 55 lebih besar daripada 0 ya. Sehingga kan ini kan menjadi apa? Tandanya kan menjadi negatif yang di tengah-tengah ini. Min 5 di antara min 5 dengan 11/3 itu adalah negatif. Nah, kita coba buktikan ya. Kita ambil lah ya sebelah kiri ya. Kita ambil misalnya min 5, berarti bergeser ke sini menjadi, kita ambil X-nya itu min 6. Kita ganti lagi nih yang persamaan yang ini nih. Kita ambil, kita tulis di sini. Jadi 3 dikali dengan min 6, X-nya kita ganti, baru dikurang 11. Nah, ini min 6 ditambah 5. Ya, maka menghasilkan min 18 dikurang 11. Ya, baru dikalikan dengan min 1 sehingga menghasilkan min 29 dikalikan dengan min 1, maka menjadi 29 lebih besar daripada 0. Dan itu akan menjadi positif. Nah, sama juga terjadi kalau misalnya kita ambil sebelah kanan ini 11/3, akan tetap menjadi hasilnya positif. Sehingga kita dapat simpulkan jawabannya itu himpunan penyelesaiannya adalah X ya, dimana X kurang dari min 5 dia ke sebelah kiri ya, sebelah kiri itu tandanya kita bisa lihat ya positif, atau X lebih besar 11/3 kalau misalnya diambil sebelah kanan, X adalah bilangan real ya. Ini karena kan tandanya lebih besar, berarti dia harus positif. Kalau misalnya kurang dari ya berarti ambilnya bagian di sini nih. Tapi kalau dia lebih besar dia ambil sebelah kanan, yang untuk yang 11/3, yang min 5-nya ke sebelah kiri. Ya, ini kan menghasilkan positif, di sini juga akan menghasilkan positif. Inilah contoh soal untuk bentuk ketiga. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mencari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, melalui apa? Melalui grafik. Nah, coba perhatikan baik-baik. Melalui grafik kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita coba ke contoh soalnya biar kalian lebih mudah memahaminya ya. Mister buat seperti ini. Terdapat suatu bilangan mutlak X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Ya, sekali lagi melalui grafik ya. Nah, penyelesaian seperti ini ya. Ingat ya, ini sekali lagi Mister kasih tahu, ingat terdapat dua fungsi. Kalau dapat soal seperti ini, ingat bahwa terdapat dua fungsi karena kan kita akan menggambarkan sebuah grafik. Ya, terdapat dua fungsi, Y sama dengan X min 2 dan Y sama dengan 3. Kenapa sering nggak dibuat kurang dari? Ya, kan kalian sendiri di sini ada tanda sama dengan. Ya, pasti Mister boleh buat Y sama dengan X min 2 dan sini Y sama dengan 3. Ini adalah fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang kedua. Oke, lalu kalau misalnya kita gambarnya seperti ini ya. Kalau ini kan perlu kalian lihat ini. Kalau ini kan gambarnya ya Y sama dengan mutlak X min 2. Nah, perlu kalian lihat kembali materi-materi sebelumnya bagaimana cara menggambar grafik. Nah, ini kan gambar yang bentuk gambar grafik ini ya, gambar grafik ini adalah Y sama dengan mutlak X min 2, sedangkan yang garis lurus yaitu Y sama dengan 3. Nah, lalu bagaimana jawabannya Mister? Nah, perlu kalian lihat titik potongnya. Nah, sekali lagi cari titik potongnya, itulah jawabannya. Berarti titik potongnya di sini di mana X-nya min 1 dan di sini berarti di mana X-nya adalah 5 ya, X-nya adalah 5. Kalau itu kan jawabannya kalau misalnya Y sama dengan X min mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, ini kan jawab di soal kurang dari atau sama dengan, harus ada kurang dari. Nah, sehingga jawabannya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar daripada min 1, X kurang dari atau sama dengan 5, X di mana adalah bilangan real. Nah, berarti dari min 1 ke 5 nih. Nah, itu diantaranya nih, min 1 ke 5 ya. Bukan jawabannya X-nya 1, min 1 atau X-nya 5, namun di antara min 1 dengan 5, itulah jawabannya. Oke, itulah mencari himpunan penyelesaian dari
pertidaksamaan nilai mutlak nilai satu variabel melalui grafik ya. Oke, langsung saja Mister berikan latihan soal supaya kalian mudah memahami bagaimana cara mengerjakan bentuk-bentuk yang sudah Mister jelaskan. Nah, ini terdapat soalnya seperti ini, dan ini kalian diminta menggambar atau mencari penyelesaiannya dari grafik ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mister. Oke, tunggu penjelasan Mister berikut-berikutnya ya. Oke, salam matematika.